Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui setiap firman Tuhan yang kita renungkan ini, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan pagi hari ini, di awal pekan ini, kami datang ke hadirat-Mu, kami naikkan segala puji syukur kepadamu. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Saya bacakan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jemaat dikasih Tuhan, iman timbul bukan dari melihat. Kalau kita melihat dulu baru percaya, itu bukan iman. Sudah terjadi baru percaya, itu bukan iman. Iman itu timbul dari mendengar. Nah, Thomas ini ketika diberitahu oleh saudara-saudaranya, diberitahu oleh teman-temannya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, dia tidak percaya, bahkan dia dikatakan menantang. "Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang paku atau lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya." Kurang lebih seperti itu pernyataan dari Thomas. Akhirnya Tuhan ngerti apa yang menjadi harapan dari seorang Thomas. Sehingga Yesus menampakkan diri. Dan saat itulah Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini, di bekas lubang paku. Ya, dan ulurkan tanganmu, cucukkan ke lambung, ya, bekas tombak, dan jangan engkau tidak percaya lagi, ya, melainkan percayalah." Baru Thomas percaya. Coba dikasih Tuhan, seringkali itu pun terjadi dengan hidup kita. Sebelum melihat, kita sulit percaya. Padahal iman itu timbul bukan dari melihat, tapi mendengar. Mari dengarkan apa kata firman Tuhan dan percayalah. Jangan lihat dulu baru aku percaya karena aku sudah melihat. Ya, jadi iman sekali lagi tidak dipengaruhi langsung dari apa yang dilihat. Tetapi kalau kita percaya, kita akan melihat. Jadi jangan melihat dulu baru percaya. Tapi percayalah dulu dengan firman yang kau dengar. Firman Tuhan. Baru kau suatu saat akan melihat sendiri. Jadi pembuktian dari apa yang kita dengar itu belakangan. Bukan lihat dulu baru percaya.
Ya, kalau melihat dulu baru percaya terlambat. Aku akan percaya Yesus ketika Yesus sudah datang ke dunia lagi. Terlambat. Ya, Yesus kan mau datang yang kedua kali. Ya, aku percaya ketika dia sudah datang. Terlambat. Jadi sekarang waktunya kita untuk mempercayai Tuhan. Perkataan firman Tuhan. Janji-janji firman Tuhan. Dari sekarang imani apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Termasuk janji keselamatan. Ya nanti keselamatannya tiba waktunya nanti. Ya, bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal. Ya, pada waktunya nanti kita akan beroleh hidup yang kekal. Sekarang terima janji itu dengan iman bahwa kita akan mendapatkan itu, maka itu akan diberikan. Jadi artinya hidup kekal pasti diberikan. Tetapi jangan percaya nanti, terlambat. Sekaranglah waktunya. Belajar dari seorang Thomas. Tuhan menegur dia. Jangan kamu tidak percaya lagi. Karena kau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, berbahagialah kita. Kita nggak melihat Yesus langsung kan? Tetapi kita percaya. Berbahagialah orang-orang yang demikian. Yang belum melihat Yesus secara langsung, tetapi dia percaya. Dia tidak melihat langsung Yesus bangkit, tapi percaya. Kita tidak melihat langsung Yesus naik ke surga. Ya karena kita nggak di zaman itu ya. Tetapi kita percaya apa yang dikatakan kitab suci. Kita percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang demikian. Mari jemaat dikasih Tuhan, meresponi firman Tuhan bukan nunggu sesuatu bisa dilihat dengan mata. Tetapi apa yang dikatakan firman, yang didengar oleh telinga kita. Imani itu, ya, percaya itu. Dan lihat bagaimana pada akhirnya orang-orang yang mempercayai firman, dia akan melihat bahkan mengalami kebenaran firman itu. Sebaliknya, kalau percaya dulu, kalau melihat dulu baru percaya, itu nanti justru kebalikan. Ya, kita tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Sekali lagi, iman itu tidak melihat dulu, tapi mendengar dulu. Apa yang dengar itu imani. Apa kata firman Tuhan? Imani, percayalah. Dengan engkau mempercayai firman Tuhan, engkau akan mengalami firman Tuhan, engkau akan melihat bukti firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Termasuk janji-janji Tuhan yang sekarang mungkin kita nggak ngerti. Tetapi imani apa yang dijanjikan Tuhan. Janji hidup yang kekal, janji perlindungan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Imani semuanya. Ya, percayalah, engkau akan mengalami sendiri. Ya, bukan hanya melihat, engkau akan mengalami sendiri. Dan biarlah ketika kita mengalami semuanya, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Ingat, percayalah. Maka engkau akan melihat. Jangan melihat dulu baru percaya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami mempercayai apa kata firman Tuhan. Bukan melihat sesuatu terjadi baru percaya, tetapi mempercayai apa kata Tuhan. Dan kami akan melihat itu semua terjadi dalam hidup kami. Firman-Mu dengan tegas mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan biarlah kami termasuk orang-orang yang percaya, sekalipun mata kami belum melihat, tapi kami sudah mendengar kebenaran yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami serahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.